Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, sedang jamaah fardhu Isya dan salat sunat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum kita mulai tausiah kita pada malam hari ini, kita bacakan terlebih dahulu suratul Fatihah. Khusus kita niatkan untuk kedua orang tua ibu bapak kita, ayah, ibu yang telah meninggal dunia. Untuk orang-orang yang telah menyampaikan ilmu kepada kita, untuk orang yang telah mewakafkan tanahnya untuk musholah kita ini, untuk orang-orang yang telah berinfak bersedekah atas bangunan musholah ini. Semoga mereka yang telah mendahului kita diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang tidak terhingga. Ala hazihi niyati al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah malam ini adalah malam yang ke-11. Berarti kita sudah selesai melewati menjalani 10 hari pertama. Alhamdulillah. Tentunya kita berharap dan bermohon kepada Allah semoga kita disampaikan oleh Allah ke Idul Fitri. Karena doa-doa terbaik kita sebelum Ramadan kemarin selalu meminta untuk bisa hadir di bulan Ramadan. Maka kita berharap Allah penuhkan, Allah berikan kesempatan untuk bisa sampai menuntaskan ibadah kita ini. Karena Bapak Ibu yang berbahagia, hadirnya Ramadan ini adalah sebuah kenikmatan yang tiada tara. Karena banyak dalam riwayat disebutkan orang-orang yang telah meninggal dunia meminta, merengek kepada Allah untuk bisa dihidupkan barang sesaat saja di bulan Ramadan ini, untuk bisa sujud sekali saja di bulan Ramadan ini. Itu permintaan mereka. Tetapi Allah telah mentakdirkan bahwa mereka tidak lagi bisa, dan kita adalah orang yang masih dipilih oleh Allah bisa berjumpa dengan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita minta sebelum Ramadan ini untuk bisa berjumpa dengan Ramadan betul-betul menjadi sebuah kerinduan yang asli, kerinduan yang bukan kerinduan yang palsu. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tingkat yang paling tinggi. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita sampai pada derajat itu. Tapi minimal, kalaupun kita tak mampu mencapai tingkat takwa itu, harus ada target misi minimal kita di bulan Ramadan ini. Apa misi kita? Mendapatkan keampunan Allah. Karena kalau misi minimal ini tidak kita dapat Bapak Ibu, kita tergolong ke dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi. Dalam riwayat ketika Nabi datang ke masjid, jemaah sudah menunggu dia, sahabat sudah menunggu, keadaan hening, tidak ada satu pun kata-kata, mereka diam seperti patung menunggu Nabi datang. Begitu Nabi masuk, Nabi langsung menaiki mimbarnya. Di mimbar yang pertama Nabi mengucapkan amin, sahabat heran. Di tangga yang kedua amin, tangga ketiga amin.
Satu di antaranya itu ditanya oleh sahabat, kenapa wahai Rasul? Kata Rasul, tadi malaikat berdoa. Satu di antara doanya itu adalah raghima anfu rajulin. Raghima itu tersungkur, anfu itu hidung, rajulin seseorang. Tersungkur hidung seseorang. Dalam redaksi bahasa Arabnya, orang Arab biasa menggunakan raghima anfu rajulin itu adalah menggambarkan kecelakaan, menggambarkan kehinaan. Hinalah seseorang ketika dia mendapatkan Ramadan tapi tidak memperoleh keampunan. Maka misi minimal adalah memperoleh keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita istiqomah untuk memperoleh keampunan itu. Keampunan itu dari mana kita peroleh? Dari banyaknya kita melakukan aktivitas ibadah, banyaknya kita mengucapkan istighfar. Berusahalah Bapak Ibu dan berbahagia mengucapkan kalimat istighfar di bulan Ramadan ini lebih banyak daripada di luar Ramadan. Kalau sama saja kita mengucapkan istighfar sebelum puasa dan puasa ini, berarti tidak ada peningkatan kita. Karena Ramadan ini adalah bulan istighfar, bulan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 7 menit ke depan paling lama kita berbicara tentang menghargai perbedaan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup kita ini memang tidak satu warna. Hidup kita ini banyak warna. Karena dengan banyak warna itulah kehidupan bisa menjadi indah. Sebuah keniscayaan bahwa perbedaan itu pasti terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu dalam adanya perbedaan, baik dalam perbedaan sesama kita umat Islam maupun perbedaan dengan orang-orang yang tidak satu akidah dengan kita, bagaimana kita menyikapinya? Sesama Islam ini Rasulullah sudah katakan bahwa di akhir zaman nanti, kata Nabi, umatku itu akan terpecah menjadi 73 kelompok. Tidak sedikit Bapak Ibu yang berbahagia, itu yang besar saja. Ini mengapa Nabi menyebut 73 itu bukan jumlah total, tetapi ini menggambarkan banyaknya. Menggambarkan banyak. Tetapi Nabi memberikan sebuah garansi bahwa di antara 73 kelompok itu hanya satu yang akan selamat, yaitu mereka yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahlu sunnah wal jamaah. Kita lihat kalau di tengah-tengah kita umat Islam ada orang yang dalam sholat berjamaahnya pakai basmalahnya sir, ada yang jahar, ada yang ada yang tidak kunut, berbagai macam. Ada tarwihnya yang 11 rakaat masuk witir, ada yang tarwihnya 23. Banyak. Bahkan untuk menentukan Ramadan kita alhamdulillah tahun ini sama. Di tahun-tahun sebelumnya ada perbedaan. Perbedaan semuanya. Ditambah lagi kalau kita lihat perbedaan dari segi akidah dan keyakinan, perbedaan pilihan dan segala macam, semuanya berbeda. Karena memang kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berada di sebuah negara yang sangat majemuk. Lalu pertanyaan kita, akan bagaimana kita dengan perbedaan ini? Tentunya yang menjadi contoh kita adalah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca sejarahnya Bapak Ibu berbahagia, tidak ada toleransi yang paling hebat di dunia ini yang dipraktekkan orang kecuali toleransi yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil satu lah umpamanya, bagaimana Nabi berperilaku menghargai perbedaan itu. Ketika Rasulullah telah wafat, Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, adakah perbuatan, adakah sebuah kegiatan, sebuah amal yang biasa dilakukan oleh Nabi yang sampai hari ini aku belum melaksanakannya? Ternyata Bapak Ibu berbahagia, Abu Bakar itu apapun pekerjaan dan ibadah yang dibuat oleh Nabi dilakukannya, ditirunya, dilaksanakannya. Beberapa hari setelah Rasulullah wafat, dia bertanya pada Aisyah, wahai Aisyah, ada enggak sesuatu yang pernah dilakukan oleh Nabi yang aku belum melakukannya? Lalu Aisyah mengatakan, ada wahai ayah.
Abu Bakar itu kan ayah dari Aisyah. Ada rasanya wahai ayahku. Apa kata Abu Bakar? Nabi itu dulu sering dan bahkan sampai dia di akhir hayatnya, setiap hari kalau dia ke pasar, dia membawa roti. Kalau dia ke pasar, dia pasti membawa roti. Roti itu adalah untuk seorang pengemis buta yang lumpuh, yang ada di pojok pasar Madinah. Selalu dibawakan oleh Rasulullah. Setiap dia pergi ke pasar, beragama Yahudi. Orang Yahudi, buta, lumpuh. Kalau begitu, kata Abu Bakar, engkau siapkan roti seperti biasa. Aku akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Nabi itu. Pergi Abu Bakar membawa 2 potong roti. Dicarinya pengemis yang dimaksud oleh Aisyah. Dapat di pojok pasar Madinah. Lalu Abu Bakar mengatakan, wahai orang tua, ini ada makanan untukmu seperti apa orang-orang sebelum ini memberikan makanan kepadamu. Apa kata pengemis tadi? Ini yang datang ini bukanlah orang yang biasa. Engkau bukan orang yang biasa datang kepadaku. Karena orang yang biasa datang kepadaku, coba tengok Bapak Ibu berbahagia pengakuan pengemis tadi. Karena orang yang biasa datang kepadaku, begitu jauh dia sebelum dia sampai kepadaku, aku sudah tahu dia akan datang. Dari wanginya badan dia, wanginya perawakannya. Begitu Rasulullah itu. Dan kalau dia datang, kata pengemis tadi, dia tidak pernah berkata apapun. Dan kalau dia datang, kata pengemis tadi, dia langsung menyuapi aku dengan roti itu, yang membuat aku tidak susah untuk mengunyah. Itu adalah laki-laki yang biasa. Kamu bukan laki-laki biasa, kata pengemis tadi. Menangis Abu Bakar, wahai pengemis, wahai orang tua, benar, aku bukanlah orang yang biasa. Karena orang yang biasa memberikan makanan kepadamu itu telah wafat untuk selama-lamanya. Tahukah engkau siapa dia? Kata Abu Bakar, tidak. Karena dia tidak pernah memperkenalkan dirinya. Dia, kata Abu Bakar, adalah Muhammad bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarkah itu wahai laki-laki? Kata pengemis, benar. Celakalah aku, kata pengemis, karena setiap dia datang kepadaku, aku berpesan kepada dia. Kata pengemis tadi, wahai laki-laki yang baik, hati-hatilah engkau, di Madinah ini ada seseorang namanya Muhammad. Dia itu mengaku sebagai nabi. Sesungguhnya dia itu adalah tukang bohong, tukang sihir. Jangan engkau percaya kepada dia. Ternyata yang disebutkannya itu adalah orang yang sama yang menyuapi dia. Begitu Rasulullah SAW. Dan akhirnya pengemis tadi mengucapkan syahadat di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Tak pernah Nabi itu menganggap orang yang tidak seakidah dengan dia sebagai musuh. Bahkan Nabi memperlakukan orang yang berbeda keyakinan dengan dia melebihi sayangnya kepada anak dan keluarganya. Ini adalah sikap yang luar biasa dalam menghargai perbedaan. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu yang berbahagia, jika diminta untuk menghargai perbedaan, kita umat Islam adalah orang yang secara konsepnya totalitas sangat menghargai perbedaan itu. Jadi kalau ada orang-orang yang mengaku Islam yang dia mengatakan bahwa tidak ada yang selamat, tidak ada yang boleh hidup di negara ini kecuali Islam, itu adalah sebuah tindakan yang sangat intoleran. Karena Nabi berdampingan hidup dengan orang-orang Yahudi, Nabi hidup dengan orang-orang yang tidak menyukai dia secara akidah, tetapi karena mereka tunduk dan patuh dengan aturan Islam, Nabi menganggap mereka dengan istilah zimmi, orang yang pantas dilindungi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, Ramadan ini sesungguhnya juga mengajarkan kita bagaimana dalam hidup dan kehidupan kita, selagi mereka tidak mengganggu ibadah kita, selagi mereka tidak menghina keyakinan kita, maka selama itulah kita harus saling menghargai perbedaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.